Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, saat ini kita bertemu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kebetulan kelas kalian yang mengajar saya biasa dipanggil dengan sebutan Pak Ulin. Siapa anak-anak? Pak Ulin. Itu nama pendek saya. Nama panjang saya adalah Pak Ulin. Sudah kenal toh? Nah, baik anak-anak, silahkan dalam masa adanya COVID-19 atau Corona ini, memang kalian mungkin untuk beberapa bulan ini kalian belajar di rumah, didampingi orang tua atau belajar dengan teman kalian. Jadi bahan ajar yang ada di e-learning, bahan ajar yang ada di e-learning silahkan kalian download, lalu di print dan dipelajari. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa bertanya dengan Pak Ulin lewat wali kelas kalian, atau bisa langsung menghubungi WA saya. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Karena pelajaran kita itu adalah akidah akhlak, jadi kalian itu harus tahu akidah itu apa, akhlak itu apa. Baik, akidah itu adalah menurut bahasa ikatan, suatu ikatan atau perjanjian. Ikatan-ikatan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akidah Islam bukan akidah agama lain, tapi akidah Islam itu adalah segala sesuatu atau urusan yang dibenarkan oleh hati. Segala sesuatu urusan yang dibenarkan oleh hati, kemudian membuat hati kita tentram, jiwa kita tentram berdasarkan ajaran Islam. Contoh, misalnya kita sudah terbiasa sholat, lalu kita mengerjakan sholat, itu kan dibenarkan oleh hati, karena itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, jiwa tentram, dan itu tentunya berdasarkan ajaran Islam. Kalau misalnya contoh perbuatan yang hati tidak tenang, misalnya ada anak yang mencuri mangga, lihat tetangganya punya pohon mangga, lalu dia naik, naik sampai di atas, ambil mangga, taruh di tas lesek, ambil lagi, taruh di tas lesek lagi, lalu dia turun. Tapi ketika dia berada di atas pohon dan dia turun, masih hatinya tidak tenang, hati tidak tentram. Kenapa? Wah, jangan-jangan nanti kalau tetangga yang punya mangga tahu gimana ini? Kalau ada yang lihat gimana ini? Saya pasti ditangkap, saya pasti akan dilaporkan di kantor polisi dan sebagainya. Hati tidak tenang. Lah karena hati tidak tenang ini, maka itu tidak sesuai dengan akidah. Jadi akidah Islam itu adalah semua perbuatan, semua urusan yang dibenarkan oleh hati, membuat jiwa tentram, kemudian sesuai dengan ajaran Islam.
Bisa dipahami toh? Bisa. Yang penting bukunya selalu dibaca, bahan ajarnya selalu dibaca. Gitu anak-anak ya. Jadi belajar di rumah itu kalian bisa belajar mungkin sampai ini dengan minum boleh, belajar dengan makan roti boleh, sambil melihat YouTube-nya Pak Ulin ini. Baik anak-anak. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Jadi akidah Islam itu ada dasarnya, orang ngawur. Dasarnya apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Itu yang menjadi pegangan, yang menjadi dasar adanya akidah Islam. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hafal tuh ayat itu? Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab, inilah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Isinya pasti karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu gak usah ragu-ragu dengan Quran. Quran itu pasti benar. Itu bukan karangan Nabi Muhammad, tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudal lil muttaqin. Fungsinya apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengaku, kalau kalian mengaku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus apa? Harus beriman pada Allah, tidak boleh ragu kepada isi Al-Quran. Jadi dasarnya itu Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang selanjutnya, kenapa kalian harus mempelajari akidah Islam? Tujuannya apa? Tujuan akidah Islam itu apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan hal-hal yang benar, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jelas, misalnya sudah diajarkan oleh para ulama, para ustadz, para guru, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ditunjukkan di Al-Quran. Misalnya yang boleh dimakan, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu makan binatang ternak. Gitu. Yang dilarang apa? Misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir, diharamkan bagi kamu untuk makan bangkai, darah, dan daging anjing atau daging babi. Ditunjukkan hal yang benar. Misalnya yang ada dalam rukun Islam, ada membaca 2 kalimat syahadat, ada mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Itu adalah hal-hal yang benar yang harus dilakukan. Kemudian yang sunnah, kita bersedekah, membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, berbuat baik pada orang tua. Jadi itu ditunjukkan mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tujuan akidah Islam itu mengajarkan agar kita tidak berbuat dosa, agar kita tidak berbuat maksiat, agar kita tidak berbuat sesat. Misalnya
kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita tidak boleh menghina teman. Jadi gitu, diajarkan. Kalau yang berbuat baik insya Allah mendapat ridhonya Allah, masuk surga. Kalau yang berbuat jelek ya tentunya mendapat laknat Allah, masuk neraka. Tinggal pilih mau masuk surga atau mau masuk neraka gitu. Jadi tujuan akidah Islam supaya manusia tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu yang dilarang tadi? Yang dilarang itu misalnya mabuk-mabukan, mencuri, ya toh? Menghina orang lain, mencubit orang lain, memukul orang lain dan sebagainya. Itu tidak boleh. Yang terakhir, tujuan akidah Islam supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yo bejo dunyone, bejo akhirate. Selamat dunyone, selamat akhirate. Seneng dunyone, seneng ning akhirat. Jadi gitu. Nah, kalau mau minum dulu enggak apa-apa. Atau sambil makan roti, makan apalah boleh. Tapi nanti jangan lupa Pak Ulin juga dikirimi, ya kan? Dikirimi, diantar lewat apa? Diantar lewat pos atau lewat, sekarang banyak kan? Nah, enggak, ini hanya guyonan-guyonan saja. Baik anak-anak. Sekarang bukti kebenaran akidah Islam. Kamu yakin nggak Allah itu ada? Harus yakin. Allah itu jumlahnya berapa? 1. Nah, dalilnya apa Allah 1? Surat Al-Ikhlas. Ayo bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi Allah itu 1, ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu 1. Kalau Pak Ulin nggak salah, saya punya teman namanya Bang Haji Romai Rama. Itu ada lagunya. Katakan terereng, Tuhan itu 1. Teng-tereng, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Teng-tereng, teng-tereng, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah itu nyanyi-nyanyi sidik ben ora ngantuk guyonan begitu. Jadi itu dalil menurut Al-Quran. Allah itu 1, tidak boleh 2, tidak boleh 3. Kemudian kalau menurut akal, bukti adanya Allah itu adanya alam semesta. Adanya sesuatu mesti ada yang menciptakan. Gak mungkin mak bedunduk hujuk-hujuk ada sendiri. Contoh, baju yang kita pakai ini yang membuat siapa? Penjahit. Nasi yang kamu makan itu mesti dimasak siapa? Oleh orang tua. Tapi padinya yang menanam siapa? Petani. Ada yang membuat meja, kursi. Yang membuat siapa? Tukang kayu. Lah kemudian adanya gunung, adanya bumi, adanya langit, itu siapa yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya laut, adanya udara, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukti adanya Allah. Baik anak-anak, kemudian yang kelima, manfaatnya apa? Kenapa kita mempelajari akidah Islam? Manfaatnya itu apa? Manfaatnya yang pertama adalah
memperoleh ketentraman jiwa. Jadi kalau kita yakin bahwa Islam itu benar, yakin bahwa Allah itu satu, yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, yakin bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya, meyakini akidah Islam, meyakini ajaran Islam, insya Allah hatinya menjadi tenang. Amin Allahumma amin. Nomor 2, manfaatnya apa? Kita menjadi teguh pendirian. Pendirian kita teguh, iman kita kuat, tidak mudah goyah, tidak akan pindah ke agama lain. Kita harus yakin bahwa agama yang diridhoi Allah, agama apa? Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Maka alhamdulillah kita bisa beragama Islam, sampai mati pun harus tetap Islam, jangan pindah agama. Jadi itu harus dijaga imannya. Yang ketiga adalah dengan belajar akidah Islam kita menjadi santun, punya sopan santun, punya akhlak yang baik. Orang tua harus dihormati, bicara yang lemah lembut pada orang tua, kepada yang lebih tua harus menghormati, kepada yang usia lebih muda kita harus menghargai. Gitu, ada sopan santun. Kalau kalian naik sepeda misalnya di kampung, naik sepeda ngebut, kemudian kok tiba-tiba di pinggir jalan ada orang tua yang sedang duduk di pinggir jalan, ya sepedanya asalnya ngebut, direm dulu, cit. Nah, direm. Kemudian kalau perlu kalian turun dari sepeda, dituntun sepedanya. Lalu sopan santun, monggo Pak, monggo Bu, monggo Mbah, nderek langkung, amit-amit, kula badhe lewat, gitu. Jangan sampai ada orang tua di pinggir jalan yang duduk, kalian naik sepeda malah ngebut. Enggak boleh itu. Itu namanya tidak punya sopan santun. Yang terakhir anak-anak, perilaku. Sekarang tingkah lakumu harus bagaimana? Kalau kamu sudah belajar akidah Islam itu tingkah lakumu harus bagaimana? Yang kedua, beriman, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyembah ya nyembah Allah, tidak boleh nyembah kepada Tuhan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Boleh enggak nyembah patung? Tidak boleh. Boleh enggak kita menyembah Tuhan selain Allah? Tidak boleh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Tiada Tuhan yang bisa menghidupkan kecuali hanya Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan kenikmatan kecuali hanya Allah. Jadi gitu. Yang kedua, setelah kita belajar akidah Islam, meningkatkan amal soleh. Sholatnya ditingkatkan. Sing biasanya ora jamaah, sekarang sholat dengan berjamaah. Beramal soleh, berbuat baik dengan orang tua. Yang biasanya dengan orang tua senengane menggertak, bicara keras, mulai sekarang dengan orang tua bicara yang lemah lembut. Jadi itu anak-anak, kalian pelajari baik-baik, dibaca berulang-ulang. Semoga kita nanti bisa ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Syukron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.